Oke. Yang jelas tadi kan saya sudah bilang bahwa ini menjadi sebuah jawaban yang selama ini diinginkan oleh petani terkait masalah pinjaman benih, terkait masalah pinjaman saprodi, terkait dengan jaminan harga panen, terus harga panen, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sahabat bisnis semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis dalam acara unggulan kita P3K Podcast Pojok Pak Kumis. Setelah kemarin kita dalam tayangan perdana kita mengulas salah satu program unggulan dari PT BISI International Tbk, yaitu program kemitraan jagung BISI. Nah, kali ini kita masih akan mengulas seputar kemitraan jagung BISI ini, namun dengan sudut pandang yang lain. Kali ini akan kita korek dari sudut pandang kelompok tani atau koordinator petani yang juga istilah dalam bahasa kemitraan jagung BISI disebut CGR. Kita sudah hadir di sini bersama Bapak Abdul Mujib. Ya, beliau ini salah satu CGR kemitraan jagung BISI ini yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Baik, langsung kita sapa. Apa kabar Pak Mujib? Alhamdulillah. Gimana Pak Kumis, sehat juga? Ya, sehat. Semoga kita selalu sehat selalu ya Pak. Amin. Tentunya kita bisa beraktivitas agar kita bisa berkarya terus dan maju terus. Siap. Pak Mujib. Ngomong-ngomong Pak Mujib, kita pengen tahu ini Pak. Ini program kemitraan jagung BISI ini kan sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun lebih Pak. Dan menurut informasi ini semakin hari itu peminatnya atau mitranya ini semakin banyak, luasan juga semakin bertambah. Nah, ini kita pengen tahu sih Pak, di wilayah Bapak ini di Mojokerto terutama ini, kelompok Bapak ini sejak kapan sih mengikuti program kemitraan jagung ini Pak? Jadi terima kasih Pak Kumis atas atensinya untuk bisa hadir di Mojokerto gitu ya, terkait dengan program kemitraan BISI. Insya Allah kami mulai bergabung dengan BISI ini di Februari 2022. Berarti sudah satu tahun yang lalu ya Pak ya? 1 tahun. Wah, cukup lama juga ya Pak. Langsung ikut kemitraan atau sebelumnya sudah ada? Langsung kemitraan karena ada tawaran dari teman-teman BISI, kita ketemu, kita ngobrol. Kalau saya lihat potensinya ini bagus untuk petani, ya waktu itu kami putuskan kita ikut bergabung. Begitu. Lalu apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak dan kelompok Bapak ini? Kan Bapak ini selaku pengkoordinir gitu. Tentunya anggota Bapak ini kan banyak kan. Kita bisa kita sebut ketuanya lah gitu. Nah, apa yang melatar belakangi Bapak dan anggota Bapak ini tertarik ikut bergabung dalam program kemitraan jagung BISI ini Pak? Terima kasih. Jadi gini, yang melatar belakangi saya itu karena sebelum kita bergabung dengan kemitraan, itu kan di setiap kali teman-teman petani itu panen jagung gitu ya Pak. Ini selalu dipermainkan sama tengkulak, gitu kan. Petani itu dia bisanya produksi, tapi di saat panen mereka tidak bisa menikmati harga panen yang bagus. Jadi pada waktu panen raya. Berarti aneh Pak ya, maaf saya potong. Berarti ada semacam permainan gitu ya? Ya, dari sebelum kita bermitra dengan BISI, petani itu kesulitan kalau mau menjual harga produknya jagungnya itu dengan harga yang sesuai dengan kan gitu. Kesulitan itu akhirnya saya serap dari
keluhan-keluhan petani gitu kan. Ya, pada prinsipnya kesulitannya itu menjual produknya itu tidak bisa sesuai dengan harapan. Oh, okay. Harganya selalu jatuh. Terutama yang berkaitan dengan harga, guys. Iya, Harga harganya panen, selalu harga jatuh. jual panen. Nah, lalu bagi Bapak ini, Bapak dan anggota Bapak ini, yang menarik dari program kemitraan jagung yang oleh BISI ini apa sih Pak? Yang begitu menarik sehingga memutuskan untuk bergabung. Oke. Apa itu Pak? Ya. Pada waktu kita ketemu dengan teman-teman BISI kan memberikan pemaparan gitu ya ke saya bahwa ini ada program kemitraan. Teman-teman BISI mengatakan bahwa ada jaminan terkait pembelian produksi jagung di saat panen, terus ada pinjaman benih, Ya. itu kan, ada juga pinjaman saprodi, obat Seperti, rumput, ya, jadi seperti pestisida ya, yang diperlukan. pestisida, obat rumput. Jadi ini kalau misalnya saya inikan ke petani, berarti ini loh sebenarnya yang dibutuhkan oleh petani, kan begitu. Jadi petani selama ini itu kan terkait dengan benih kadang-kadang juga kesulitan dari segi pembiayaan, dari segi untuk beli keuangannya, ya, keuangan jadi, gitu kan. Jadi mungkin itu petani itu pengennya nanam bagus, kemudian tercukupi pupuk, pestisida, namun kurang di permodalan begitu ya, artinya seperti itu ya Pak. Dengan adanya program dari BISI ini memberikan solusi, menjawab apa yang selama ini petani oleh petani. inginkan, gitu kira-kira. Lalu gini Pak, setelah ikut program ini, nah, nanti kan tadi kan sudah dijawab karena faktor permodalan, keuntungan yang didapat Pak dari anggota-anggota Bapak, terutama petani-petani jagung kita Pak. Yang jelas mulai Februari kita mulai bermitra dengan BISI. Di bulan Februari berarti bulan 6 kita mulai panen, terus kita dapat harga dari BISI atau CPI yang memang sesuai dengan harapan petani, maka tengkulak-tengkulak pun sekarang tidak berani untuk bisa datang ke sini. Jadi petani sendiri langsung bisa dapat harga sesuai dengan harapan ya, berarti ya. Iya, ada kesepakatan nanti petani sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan pasar, kan gitu. Kalau misalnya sekarang ini, kalau dia sebelum kita bermitra nih Pak Kumis, sebelum kita bermitra petani itu kalau misalnya perusahaan itu ngambil dengan harga 4.000 misalnya, di kami bisa diambil sampai dengan harga 3.500. Ini kan kasihan, ada selisih 500 perak per kilo. Bahkan biasanya petani itu selisih 10 sampai 25 rupiah aja diperhitungkan ya Pak? Iya. Sampai segitu besarnya ya. Nah, kalau misalnya nanti kita diambil sama BISI dibawa ke Pokpan, ini kan harga kita bisa misalnya harga 4.000 ya sudah 4.000. Tinggal kita sampaikan ke petani, kita dibeli harga 4.000 tapi kena biaya nanti di kendaraan, kena biaya di ongkos angkut sekian. Transportasi. Jadi nanti kita fair saja ke petani. Tapi pastinya petani anggota Bapak ini sudah tahu standarnya ya yang harus diberikan itu. Ya, kita berikan informasi. Mutu kualitas benihnya tentunya kan tidak harga segitu kualitas barangnya. Karena kita juga menjaga kualitas, jangan sampai nanti ditolak, tidak ada pembayaran. Terus sejauh ini Pak, manfaatnya yang dirasakan oleh petani dengan program ini apa sih Pak, antara lain? Yang jelas tadi kan saya sudah bilang bahwa ini menjadi sebuah jawaban yang selama ini diinginkan oleh petani terkait masalah pinjaman benih, terkait masalah pinjaman saprodi, terkait dengan jaminan harga panen, terus harga panen, kan begitu. Jadi memang petani sekarang sudah bisa merasakan bahwa kemitraan ini lebih menguntungkan gitu daripada kita tidak bermitra, karena faktanya di lapangan pada waktu kita panen kalau dibandingkan dengan yang tidak bermitra ada selisih harga yang lumayan signifikan di kisaran 150 sampai 200. Berarti secara moral itu sudah apa ya, istilahnya sudah bahasa Jawa kita ayem ya. Iya, sudah benar Pak. Ada
harapan bahwa ya, jadi sekarang mikirnya petani itu bagaimana dia berproduksi atau menanam itu supaya bagus gitu aja. Iya, betul. Gitu. Berarti tinggal apa ya Pak, cara dia itu membudidayakan yang sebaik-baiknya agar hasilnya baik, kemudian bisa bermitra terus ya. Kalau bagus otomatis nanti hasilnya income petaninya juga akan lebih bagus. Terus menurut Bapak dampak sosial bagi petani sendiri, jadi kemungkinan ya ekonomi ya Pak, itu dampaknya itu yang dirasakan, yang sangat signifikan dirasakan petani selain keuntungan Pak, selain keuntungan tadi dengan harga yang dijamin, kemudian dipenuhi butuh saprodi, benih dan sebagainya, sehingga permodalan juga tidak menjadikan dilema bagi petani ini. Selain itu apa Pak yang dirasakan petani menurut Bapak? Yang jelas pasca kita ikut dengan kemitraan ini terkait dengan income petani itu yang pasti bertambah gitu ya. Dari segi ekonomi yang biasanya selalu ngeluh gitu ya, kita nggak pernah dapat harga yang bagus, kebutuhan banyak, kadang-kadang ini ya Pak ya, panennya pun kan kita nggak tahu nanti bagus apa tidak. Kalau bagus sih harga pun dipermainkan ya sebelum berminta. Kemudian apalagi kalau hancur, anjlok dan lain sebagainya, berarti kan menambah beban secara ekonomi begitu ya maksudnya. Jadi dengan adanya kemitraan Jagung Biji ini sudah ada jawaban ada menjawab apa yang selama ini diinginkan oleh petani. Mulai ada harapan dan sekarang juga istilahnya kalau bahasa kami itu untuk bisa menguri-uri kearifan lokal kita. Jadi petani akan lebih kompak, petani akan lebih mudah untuk bergotong royong, meski sosialnya. Di samping juga tadi itu income-nya bertambah. Pasti bertambah karena memang harga kan selisih kan Pak ya, sudah dijamin gitu kan. Asalkan kualitas barang yang diberikan sesuai dengan standar. Nah, begini Pak Mujib ya, sampai saat ini di anggota Bapak ini yang sudah mengikuti program kemitraan Jagung Biji ini sudah ada berapa orang, kemudian dari sekian orang itu mencakup luasan berapa hektar, kemudian sudah tersebar di wilayah mana saja Pak? Jadi gini Pak Kumis, awal kita bermitra di Februari 2002 itu areal kita di satu desa ini kurang lebih 100 hektar. 1 hektar. 100 hektar. 100 hektar. 100 hektar itu jumlah petaninya kurang lebih di kisaran 400 orang. 400. Berarti satu petani kurang lebih dia mengerjakan kurang lebih 1/4 hektar. Oh, berarti nggih 1/4 hektar. 0,25 nggih. 0,25. Karena kan ya petani-petani kecil gitu. Gitu. Nah, dengan berjalannya waktu di musim kedua di pertengahan bulan Agustus 2002 juga ini kita sudah melebarkan ke desa sebelah. Desa tetangga, desa Nandungan, desa mana ini Dunglengkong gitu kan. Itu kurang lebih areal kita di kisaran 250-an hektar. Dari 100 yang awalnya itu. Kemudian merambah ke desa yang lain begitu. Ya kurang lebih di situ ada tambahan kira-kira kurang lebih di kisaran 500 sampai 550 petani itu tadi. Nah, posisi sekarang yang tadi saya bilang bahwa kami sekarang kurang lebih di kisaran 700 petani, itu areal kami kurang lebih sekitar 300 sampai 350 hektar. Selama kurun waktu ini ya Pak ya? Sekarang ini posisi sekarang ya. Yang kita ajak mitra. 300 sampai 350 hektar yang sudah ikut dimitrakan gitu Pak. Terdiri dari kurang lebih 700 orang tadi gitu Pak. Ini 300 sampai 350 hektar ini berada di wilayah mana saja sih Pak? Atau satu dalam satu kecamatan, atau beda kecamatan, dalam satu kecamatan beda-beda desa, atau bagaimana Pak di Mojokerto secara umum? Ya, alhamdulillah ini kami tersebar, jadi mulai dari Kecamatan Puri, Kecamatan Delambu, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo. Berarti ada 4 kecamatan yang sudah kita istilahnya kita berikan informasi dan alhamdulillah mereka mau ikut bergabung untuk sekarang. Baik Pak Mujib, jadi
ini sudah merupakan suatu awal yang langkah yang bagus ya, dari hanya dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun ini sudah bisa mengembangkan sayap istilahnya ya, dari satu desa Bapak sendiri dengan kelompok petani yang adanya cuma luasan sedikit, petani juga sedikit, semakin lama sampai sekarang sudah 4 kecamatan. Lalu kedepannya Pak Mujib ini, harapan Bapak tentang program ini bagaimana kedepannya? Apa mau rencana ada perluasan wilayah kecamatan, luasan lahan, atau bagaimana kedepannya harapan Bapak dengan adanya program kemitraan ini, Pak? Oke, jadi rencana ke depan target saya itu untuk di Mojokerto gitu ya. Ini paling tidak nanti saya bisa masuk ke Trowulan, itu kan untuk kecamatannya, perluasan arealnya. Terus setelah itu kita bisa masuk ke Bangsal, kecamatan juga. Nanti terus ke Mojosari sampai dengan Ngoro. Jadi di beberapa kecamatan ini yang memang target saya potensinya harus kita kembangkan ke sana. Dan di 4 kecamatan itu kita lebih maksimalkan lagi, Pak. Kita lebih maksimalkan lagi, yang notabene misalnya Kecamatan Puri yang kapan hari kita itu di kisaran 150 hektar, ini kita maksimalkan lagi. Kita informasikan ke desa-desa, tambah luas lagi gitu, terkait dengan kemitraan ini dan keuntungan-keuntungannya kita sampaikan. Terus terkait saprodinya dari kemitraan ini kita juga informasikan agar di 4 kecamatan itu kita maksimalkan tambahan arealnya. Untuk tambahan kecamatan Trowulan, Bangsal, Mojosari itu nanti bisa kita terangkul kita raih untuk bisa mau bermitra dengan BISI. Baik Pak, jadi kedepannya dalam waktu dekat nih minimal 3 sampai 4 kecamatan untuk mengembangkan wilayah kemitraan yang berada di sekitar Bapak ini. Betul. Baik Pak Mujib, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Gumi. Semoga sehat selalu. Amin. Tambah berkah. Kemitraannya juga tambah lancar. Amin. Oke, sahabat BISI semua. Demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang kita dengan Bapak Abdul Mujib yang merupakan salah satu CGR kemitraan dalam program kemitraan jagung BISI. Semoga dari obrolan kami tadi bisa memberikan inspirasi dan dorongan atau motivasi bagi sahabat BISI dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih komen, like juga, serta jangan lupa nyalakan loncengnya agar sahabat BISI tidak ketinggalan mengikuti podcast ini. Juga ikuti semua sosial media kami, baik di FB, di IG, maupun TikTok dengan nama BISI Sahabat Petani. Sampai jumpa episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.